Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Jamaah Masjid Al-Mahmudah Desa Kaliwadas nggih. Masya Allah. Kenalan dulu mungkin ya. Saya Masya Allah ini mungkin Pak Abu Khair saja yang saya kenal, yang biasa datang ke kajian rutin saya di Widodaren. Sisanya anak baru lihat semua ya, wajah-wajah baru. Membahas tentang tema kajian. Siapa yang tahu tema kajian malam ini? Madep mantep derek Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang mana pada saat sebelumnya ana ditawari sinten niki humase, saya lupa ingat Pak Faik ya. Ada 3 tema yang beliau tawarkan. Yang pertama, hinanya dunia kalau tidak salah, seputar ini dunia lebih hina dari bangkai kambing kalau nggak salah. Yang kedua, tema ini. Yang ketiga adalah reuni bersama keluarga di surga. Nah, ini juga tema berat-berat semua, Masya Allah. Dan anak kira ya yang paling ringan tema ini mantep-mantep derek Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata ketika anak buka di YouTube ternyata sudah banyak dibahas oleh para asatidzah ya. Di antaranya Ustadz Abdul Zain ya. Beliau dai dari Purbalingga ya. Sudah malang melintang sejak saya masih ngaji ya, ngaji kanan. Kemudian sebelum itu dibahas juga oleh Ustadz Syafiq Reza Basalama hafizahullah. Yang mana inti dari bahasan Ustadz Syafiq yang sebelumnya telah mendahului kajiannya Ustadz Abdul Zain dengan judul serupa, ana dengarkan sampai akhir adalah berkisar asar-asar para sahabat Nabi yang sangat bersemangat dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu saya pun penasaran, buka kajiannya Ustadz Abdul Zain dengan tema ini juga, mantep-mantep derek Rasulullah SAW. Beliau membahas ada kurang lebih 6 hal seseorang dikatakan mengikuti sunnah, yang mana tidak semua yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW diikuti, hanya amaliyah Nabi yang bernilai ibadah, dan nilai ibadah itu terkategori menjadi 6 hal. Tetapi ini bukan yang kita bahas malam ini, jadi kan bisa cek kajian beliau-beliau. Ada juga Ustadz Abul Aswad Al-Bayati
Beliau juga sama membahas itu, dan beberapa asatidzah yang lain yang anak belum begitu familiar. Ya, kalau Ustaz Abdul Aswad, beliau terkenal dengan bahasa Jawanya yang Masya Allah halus sekali, dan saya hampir-hampir nggak paham, ya karena bahasa Jawa Yogyakartaan. Maka pada kajian kita malam ini, kita sedikit mengulas apa itu madhab mantep derek Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Madhab itu kan menghadap, mantep itu penuh kemantapan, derek mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi menghadap dengan penuh dengan kemantapan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Tetapi di sini saya tidak menyontek beliau-beliau yang sudah membahas tema tersebut. Walaupun intinya kita membahas tentang judul ini, tetapi saya mau membahas dari sisi yang lain, yang mana di antara pengalaman saya dulu di kuliah Jember, yang mana salah satu dosennya adalah Ustaz Syafiq, saya dilatih untuk berlatih membuat suatu karya yang orisinal, yang tidak ada plagiasi di dalamnya. Walaupun mungkin judul sama, tetapi isi jangan sampai kopas atau copy paste, salin tempel, bahasa kitanya salin tempel. Saya nggak mau. Dan bismillah, ya, setelah meminta petunjuk kepada Allah, saya mendapatkan tema yang dibahas oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala, yang mana dalam pemahaman saya madhab mantep dari Kanjeng Nabi adalah kita memiliki kekukuhan atau keteguhan dalam mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dengan bahasa lain, kita berusaha untuk istiqomah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 hal yang akan kita bahas. 3 hal ini banyak atau sedikit, Pak? Sedikit atau banyak? Sedikit. Tapi khawatirnya nanti waktu nggak cukup. Ya, walaupun sedikit, tapi kita waktunya nggak cukup. Yang pertama adalah pentingnya topik ini untuk kita bahas. Ini topik pertama. Nilai penting kita membahas tema kemantapan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hal-hal yang dapat membantu kita untuk mantap mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau bahasanya Arabnya adalah wasailus sabat, sarana-sarana yang membuat kita kokoh, ya. Walaupun kita bersendirian dalam suatu masyarakat yang mayoritasnya mungkin tidak bersemangat mengikuti sunnah, tetapi dengan kita mempelajari wasailus sabat, ya, sarana-sarana yang dapat kita mantap mengikuti sunnah, semoga dengan kita pulang dari kajian malam ini makin semangat untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua, wasailus sabat, sarana-sarananya bisa membuat kita mantap untuk mengikuti sunnah. Dan yang ketiga adalah mawatinus sabat, kapan kita mesti mantap dalam mengikuti sunnah. Temanya cukup sedikit, tetapi nanti penjabarannya Masya Allah kasirun jiddan, ya. Banyak sekali. Saya izin untuk minum dulu, ya. Sudah disediakan air minum, sayang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ada 3 alasan mengapa, setidaknya minimal ada 3 alasan mengapa kita perlu membahas tema ini. Yang pertama, ya, bahwasanya masyarakat saat ini didominasi oleh fitnah syahwat dan syubhat. Ya, ini alasan pertama mengapa kita perlu membahas tentang agar kita mantap mengikuti
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerusakan zaman, langkanya teman, berjauhan, ya, lemahnya dukungan, dan sedikitnya penolong. Ini sebab pertama. Ya, ini sedikit saya ulas, ya, bagaimana ketika orang yang tinggal di pelosok petarukan meninggal dunia dan ingin sekali diurus tadhiyul jenazahnya, ya, pengurusan jenazah dengan mengikuti sunnah. Ini juga agak kerepotan. Kita harus kontak teman-teman yang ngaji jauh-jauh, ya, dan mereka rata-rata kerja di pabrik dan seterusnya, sehingga mau nggak mau kita hanya berharap, tetapi kenyataannya kurang ada dukungan, ya. Ini yang pertama, ya, yang mana mayoritas masyarakat ini didominasi oleh syahwat dan syubhat. Yang kedua, banyaknya kejadian pemurtadan di Indonesia dan kembalinya orang yang sudah ngaji kembali berbalik, kembali tidak ngaji, ya. Istilahnya futur, malas, ya. Ada seorang yang sebelum Idul Fitri kemarin rutin ngaji tahsin ke saya. Qadarullah setelah Idul Fitri beliau tidak muncul lagi. Ketika saya cari alasannya kenapa, ya karena si fulan ini sudah mulai rajin memelihara jenggot. Padahal seingat saya setahun belakangan saya membuat kajian itu tidak pernah menyarankan orang yang datang itu harus piara jenggot. Boleh orang yang masih mangkas jenggot datang, silakan. Ibu-ibu yang nggak pakai jilbab panjang juga monggo, silakan. Tidak ada larangan. Jadi jangan ada muncul asumsi orang yang ngaji ke Ustadz Sucipto ini harus jubahan kayak saya ini. Ini kan biar gampang, nggak pakai sarung batu-batu gitu kan. Jadi gampang. Harus jenggotan, yaitu kesadaran sendiri. Kalau masih belum mau ya nggak apa-apa. Kita hanya mengaji dan kesukarelaan, tidak ada paksaan, tidak ada ilzam, ya, pemaksaan. Sehingga ana sangat menyayangkan si fulan ini yang beliau kerja di jahit tidak datang lagi karena alasannya apa? Karena dia miara jenggot ancam mau dicerai oleh istrinya. Ya, kasihan sekali. Ala kulli hal. Semoga pernikahannya langgeng insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, alasan ketiga, keterkaitan kemantapan seseorang untuk mengikuti sunnah adalah berkaitan erat dengan hati, ya. Berkaitan erat dengan hati kita. Yang mana Nabi Muhammad SAW menyatakan kondisi hati seorang manusia adalah laqal bibni Adam asyaddu inqilaban minal qidri idza jama'at ghaliyan. Hati anak Adam itu benar-benar mudah berbolak-balik, seperti atau bahkan lebih cepat berbolak-balik daripada kider, itu panci yang dibalikkan dari ketika dia mendidih. Artinya apa? Kita butuh penyemangat untuk membuat hati kita sabat, istiqomah, lurus, tidak mudah berbalik. Hadis ini riwayat Ahmad, Al-Hakim dan disebutkan dalam silsilah as-sahihah nomor 1772. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innama sumyal qalbu min taqallubihi." Hanyalah hati disebut qalb karena mudah bolak-balik. Kata-kata qalb itu berbalik. Innama mathal qalbi kamathali rishatin fi asli syajarah. Permisalan hati adalah semisal bulu yang ada di dasar pohon. Yuqallibuhar rihu dhuhran li batnin. Dia diombang-ambingkan oleh angin, ya. Berbolak-balik, yang bawah menjadi atas dan atas menjadi bawah. Begitu pula hati kita. Sehingga kita butuh penguat, ya. Hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim,
bertemu dengan teman-teman, saling menyemangati, apalagi isi kajiannya berkaitan dengan agar kita teguh, agar kita kukuh dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada seorang penyair mengatakan, wa masumyal insanu illa linisyanihi. Tidaklah manusia disebut insan karena mudah lupa. Walal qalbu illa li'annahu yataqallab. Dan tidak pula hati kita disebut qalb karena mudah berbolak balik. Ini 3 alasan mengapa kita butuh membahas tema tentang madep-mantep derek Kanjeng Nabi, yang di dalam bahasa Indonesia kita sebut apa? Berusaha istiqomah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu apa saja agar kita istiqomah mantap mengikuti sunnah Nabi SAW? Ada beberapa wasail. Wasail kalau bahasa kita apa? Sarana. Ya. Kurang lebih ada 15 wasail. Nah, ini yang banyak sekali ini wasailnya. Yang pertama adalah al-iqbalu 'alal Qur'an. Seseorang hendaknya tidak jauh dari membaca Al-Quran. Tidak jauh dari Al-Quran, entah itu dia membacanya, kemudian membaca tafsirnya, kemudian mentadaburinya, kemudian berusaha mengamalkannya. Setelah mengamalkannya, dia berusaha mendakwahkannya dan seterusnya. Jadi seorang insan agar dia bisa istiqomah di jalan Islam yang lurus adalah dia tidak boleh jauh-jauh dari Al-Quranul Karim. Ada hadiahnya nggak Pak ini? Saya mau ngasih pertanyaan, nanti nggak ada hadiahnya nggak? Semangat nanti jamaah. Belum ada. Ya udah, hadiahnya jazakallah khairan. Apa beda antara tafsir dengan tadabbur? Monggo, ada yang mau menjawab? Tadi saya menyitir suatu kata tadabbur. Apa yang dimaksud tadabbur? Merenungi, ya. Kalau secara Islam merenungi, ta'ammul bi ma'anil Quran, merenungi makna-makna Al-Quran. Disebut tadabbur dari kata dabaro atau adbaro, yaitu di belakang. Artinya ada yang di depan. Yang di depan itu apa? Tafsir. Yang di depan adalah tafsir. Kita banyak membaca tafsir, entah itu yang mukhtasar, yang ringkas, atau yang tebal seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, dan lain-lain. Nah, setelah kita membaca tafsir, kita mengadakan perenungan, sehingga perenungan kita tidak kosong dari ilmu. Itu namanya tadabbur. Jadi kegiatan lanjutan setelah kita membaca tafsir. Misalkan qul a'udzu birabbil falaq. Tafsirnya adalah qul, katakanlah ya Muhammad, astajiru min rabbi apa? Astajiru bi rabbi subhi. Aku berlindung kepada Rabb pemilik waktu subuh. Al-falaq bermakna as-subhi, waktu subuh. Lalu kita mengadakan tadabbur, perenungan terhadap ayat tersebut. Qul, katakanlah. Oh, di sini ternyata kita jelas bahwasanya apa yang diucapkan Nabi Muhammad adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kalau perintah berarti beliau tidak ngarang. Ini dua. Yang ketiga apa? Rasulullah SAW mensyiarkan Islam bukan dari diri beliau sendiri, tetapi adalah dari wahyu yang diturunkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi adalah bukan dari kantong beliau sendiri, dari pikiran beliau, tetapi dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Imma minal Quran wa imma minal hadis. Dalam hal ini mengapa kita tidak boleh jauh-jauh dari Al-Quran? Yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 32,
dan ayat 33 Allah Ta'ala berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mempertanyakan, mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan sekaligus dalam satu kitab, tetapi turunnya apa? Ayat per ayat sampai berlangsung berapa tahun? Berapa tahun, Pak? 23 tahun. 23 tahun. Jadi Al-Quran yang tebalnya 30 juz itu diturunkan berangsur-angsur. Nah, ini dipertanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mengapa kok tidak diturunkan sekaligus, tetapi turun ayat per ayat selama 23 tahun? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Hal itu karena apa? Kami Allah Ta'ala ingin memperkokoh hatimu, ya, ingin memperkokoh hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai pengikut Nabi, agar hati kita kokoh, tidak mudah goncang, tidak mudah terombang-ambing oleh bisikan orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari sunnah beliau, agar berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Pertanyaan, mengapa Al-Quran ini bisa menjadi pengokoh hati kita? Maka kata Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, beliau memberikan beberapa jawaban. Yang pertama, li'annahu yasra'ul iman wa yuzakkin nafsa bisilati billah. Dengan kita membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, maka akan tumbuh keimanan, ya. Maka apa nggak senang kita baca Quran atau hanya sekedar menyimak bacaan dari kaset, iman kita bertambah. Tentu kita akan bersemangat, ya, dan membersihkan hati kita, ya, dengan berhubungan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik Al-Quran, pemilik kalamullah, ya. Yang kedua, li'anna tilkal ayat tatanazzalu bardan wa salaman 'alal qalbil mu'min fala ta'sif bihi rihal fitnah. Karena ayat-ayat yang kita baca menjadi bardan wa salaman, mendinginkan hati dan menjadi keselamatan bagi hati tatkala badai fitnah itu menerjang. Ini bahasanya Masya Allah halus sekali, ya. Li'anna tilkal ayat tatanazzalu bardan wa salaman ala qalbil mu'min. Ayat-ayat yang kita baca turun untuk menjadi pendingin dan penyelamat hati kita ketika diterpa badai fitnah dan syahwat. Kemudian yang ketiga alasannya, li'annahu yuzawwidul muslim bitasawwurati wal qayyim sahihah. Karena Al-Quran akan membekali seorang muslim dengan tasawur, gambaran, wal qayyim sahihah, dan nilai-nilai yang benar, yang dengannya dia memiliki basirah, memiliki furqan, bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Allah Ta'ala berfirman, tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, yang diturunkan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad, liyakuna lil alamin nadhira, agar dia menjadi pemberi peringatan bagi semesta alam. Ya, dengan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka kita pun diharapkan dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Alasan keempat, mengapa Al-Quran bisa menjadi penguat hati kita? Karena ia menjawab keraguan. Karena Al-Quran menjawab keraguan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam.
entah itu dari orang kafir murni atau dari orang-orang munafik. Di antara seperti ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, yaitu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu beberapa saat lama tidak turun ya, ayat yang lain, masa fatrah, lalu turunlah apa? Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, dan seterusnya. Maka ada orang musyrikah dari kalangan Quraisy yang menyatakan apa? Setannya Nabi Muhammad menjauhi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah dengan turun surat Ad-Duha. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi waktu malam ketika gelap. Ma wadda'aka rabbuka, Rabbmu itu tidak meninggalkanmu, wa ma qala. Jawabannya bacaannya qala, bukan qala. Ya, kalau baca qala itu artinya berkata. Kalau qala artinya abghadaka. Allah tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ini bantahan kepada orang yang membuat keraguan-keraguan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beberapa ayat yang lain, yang beberapa ayat tersebut memiliki sebab nuzul, sebab turunnya karena hendak membantah keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Ini baru sebab pertama, yaitu sarana pertama, yaitu apa? Dekat dengan Al-Quran. Yang kedua adalah iltizamu syara'allahi wal amal salih, yaitu berusaha mematuhi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal saleh. Ini agar kita mantap ya. Kita tidak hanya mantap mengikuti kanjeng Nabi hanya sekedar lisan ya, tetapi berusaha mengamalkan. Jangan sampai apa yang kita pelajari hanya kita tujukan kepada orang lain. Kita baca wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila, dan di antara malam tersebut maka hendaknya apa? Fasjud lahu, hendaknya seseorang bersujud kepada Allah. Wasabbihhu lailan tawila, dan bertasbihlah dengan tasbih yang banyak. Kita sibuk nuduh orang-orang, kamu kalau malam nggak sholat malam, nggak sholat tahajud, tetapi kita ngorok. Ya itu namanya apa? Pandai ngomong tetapi tidak pandai ngelakoni, jargoni. Wah, pintar ngajar tapi orang pintar ngelakoni. Mulailah dari kita sendiri, ya. Mulailah dari kita sendiri. Allah Ta'ala dalam firman Allah Ta'ala yang lain apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian berbuat? Kabura maqtan indallah, kebencian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, lima taquluna ma la taf'alun, apa yang kalian ucapkan tetapi tidak kalian amalkan. Sehingga ketika kita sudah mulai ada semangat untuk mempelajari Islam, bukan dipakai untuk menembakkan dalil-dalil tersebut untuk orang lain yang belum mengamalkan Islam, tetapi kita hendaknya sibuk dengan diri kita, sibuk dengan apakah kita sudah mengamalkan Islam atau belum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa yudhillullahu zalimin, dan Allah Ta'ala menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, Allah Ta'ala berbuat apa yang Allah kehendaki. Surat Ibrahim ayat 27. Imam Qatadah mengomentari ayat ini, surat Ibrahim ayat berapa tadi? 27. Kata beliau rahimahullah, adapun di kehidupan dunia,
Allah meneguhkan mereka dengan kebaikan dan amal soleh. Ya. Jadi bukan hanya sekedar jargoni, ya. Pintar ngomong, pintar dalil, tapi kita miskin amal. Naudzubillah. Dan di akhirat adalah di dalam kubur, yaitu dikuatkan Allah, diteguhkan Allah untuk menjawab pertanyaan dua malaikat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adun. Walau annahum, seandainya mereka fa'alu ma yu'aduna bihi, mengamalkan apa yang dinasihatkan dengannya, lakana khairal lahum, maka itu lebih baik bagi mereka, wa asyadda tasbita, apa itu? Dan lebih menguatkan iman mereka. Nah, ketika kita datang ke majelis taklim dapat nasihat dari para asatidzah, hendaknya apa? Fa'alu ma yu'adun, mengamalkan apa yang dinasihatkan. Biar apa? Wa asyadda tasbita, agar kokoh, agar mantep, ya. Kalau pulang kembali seperti orang awam, ya. Ngapunten, misalkan yang tidak biasa sholat jamaah kembali tidak sholat jamaah, betah sholat wajib di rumah dengan istri, maka ini tidak mengokohkan keimanan, ya. Agar kita mantap, hendaknya apa? Beramal, mengamalkan syariat. Dan amal yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah apa? Yang rutin walaupun sedikit. Ahabul a'mali indallah aqwamuha walau wa in qal. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adwamuha, yang paling rutin. Jenengan dereng saged salat tahajud misalkan 20 rakaat, ya monggo 3 rakaat tiap malam, ya. Mboten saged 3 rakaat, ya 1 rakaat salat witir mawon. Tapi misalkan kurang mantep set, kok cuma 1 rakaat sepanjang malam, ya ditambahilah 50 rakaat monggo. Menawi urun, ya. Misalkan apa nih? Rutin, dawam. Lah misalkan malam ini sakit apa? Bisa 50 rakaat tetapi malam kedua udah tepar, gimana? Mendingan sedikit tetapi apa? Terus menerus, continue, ya. Ahabul amali ilallah apa? Adwamuha wa in qal. Yang paling rutin walaupun sedikit. Sehingga masing-masing dari jenengan bisa ukur. Saya bisa kuat rutin tiap malam itu 7 rakaat. Ya udah 7 rakaat tiap malam. Sesekali ditambah bagus. 9 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat. Tetapi minimal berapa? 7 rakaat misalkan. Mengukur sendiri. Masing-masing dari kita hendaknya apa? Mengukur diri sendiri. Minimalnya berapa? Asal jangan bablas, enggak pernah salat tahajud, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi apa? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah, yang enggak wajib-wajib. Imma dengan salat sunnah, imma dengan apa? Puasa sunnah Senin Kamis, atau dengan ayamul bid 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan. Hatta uhibba, sampai aku mencintainya. Sampai aku mencintainya. Lah jadi apa ketika seseorang hamba itu dicintai Allah Subhanahu wa taala? Dalam lanjutan hadis tersebut apa? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa kuntu basarul ladzi yubsiru bih, dan seterusnya. Intinya apa? Setiap tindak tanduk hamba tersebut dalam apa? Bimbingan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyimpang. Ketika dia memandang yang halal-halal, tidak apa jelalatan. Kalau masih suka jelalatan berarti belum dicintai Allah. Kalau suka dengar ghibah, gosip, berarti belum dicintai Allah. Kenapa? Pendengarannya, penglihatannya belum dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Kita masing-masing bisa menilai apakah kita sudah dicintai Allah taala atau belum.
Kalau setiap tindak tanduk kita, tangan kita, kaki kita sudah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang dibolehkan, maka insya Allah jenengan sudah dicintai Allah taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, baru 3. Tadi saya bilang berapa? 15. Masya Allah. Kira-kira sanggup mboten? Masya Allah. Saya yang agak capek ya. Yang ketiga, tadabbur qasasil anbiya wa dirasatuha lit-ta'assi wal amal. Mentadaburi atau merenungi kisah-kisah para nabi, ya, dan mempelajarinya untuk mengambil keteladanan dan beramal dengannya. Saya ulang, merenungi kisah para nabi dan mempelajarinya untuk meneladani dan beramal. Ini juga salah satu kiat agar kita bisa mantap mengikuti agama Islam secara umum, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya bacakan salah satu ayat yang berisi tentang hal ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, agar apa? Dengan kisah tersebut kami teguhkan, kami mantapkan hatimu. Allah Ta'ala mantapkan hati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ja'aka fi hadil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran, mau'izah, nasihat, dan peringatan kepada kaum mukminin. Ya. Jadi apa? Dengan meneliti atau membaca kisah-kisah para nabi, itu bisa menjadi penguat hati kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah terombang-ambing. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Anbiya ayat 68 sampai 70. Surat Al-Anbiya ayat 68 sampai 70. Qalu hariquhu wansuru alihatakum. Mereka orang-orang kafir mengatakan, bakarlah dia, yaitu bakar Nabi Ibrahim, dan bantulah Tuhan-Tuhanmu in kuntum fa'ilin, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Qulna, maka kami berfirman, yaitu Allah Ta'ala, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kalian dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka hendak berbuat jahat kepada Ibrahim, tetapi kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Nah, di sini apa? Ketika Nabi Ibrahim menyandarkan tawakalnya yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Saat itu beliau tidak memiliki pengikut yang banyak, tetapi ketika dipersekusi oleh kaumnya, dia apa? Digrebek, ya, ibaratnya digrebek. Beliau tidak mundur. Dalam tafsirnya, ya, Ibnu Abbas mengatakan, kana akhiru qauli Ibrahim hina alqa finnar. Ucapan Ibrahim ketika dilempar ke dalam neraka apa? Bacanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagiku. Dia adalah sebaik-baik penolong. Ya. Ini bisa menjadi penguat bagi kita. Bagaimana para nabi dahulu memiliki keteguhan yang besar, sehingga kita pun bisa mengambil keteladanan dari mereka. Ini 3 kiat. Kiat keempat, ya, saya singkat-singkat ya, karena memang 15. Yang keempat adalah doa. Beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 8,
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Apa tulisannya? Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati-hati kami condong kepada kesesatan. Ya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Di sini kepada kesesatan ini dihadzafkan, dihapuskan. Tetapi takdirnya atau perkiraannya adalah kita berlindung kepada Allah agar tidak condong kepada penyimpangan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Ini dalam surat Al-Imran ayat 8. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Wahai Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Ini doanya sinten? Nabi Daud kalau tidak salah, ketika memerangi penguasa Palestina saat itu. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran, wasabbit aqdamana, dan kokohlah pendirian kami. Ini juga menjadi penguat bagi kita, ya. Dengan membaca doa-doa ini, kita diharapkan bisa meneladani keteguhan para nabi dahulu ketika mendapatkan ujian dari kaumnya. Sepertinya kita mendengar suara alarm untuk masuk Isya, maka kajian saya jeda. Insyaallah kita lanjut setelah salat Isya nggih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Mahmudah Desa Kaliwadas rahimani wa rahimakumullah. Taksih semangat niki. Alhamdulillah. Akhirane bariso wis pada bubar. Jadi kalau sudah pada bubar berarti kita tinggal tanya jawab yang masih ada ya. Kita lanjutkan setelah yang keempat ini doa, maka yang kelima adalah mengingat Allah atau zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal yaitu surat sebelum At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan pasukan musuh, maka berteguh hatilah kalian dan sebutlah nama Allah atau berzikirlah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Ya, di sini wasail atau sarana keenam agar kita mantap dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah berbanyak zikir, ya. Berbanyak zikir, entah itu zikir muqayyadah, zikir khusus yang waktunya sudah ditentukan, seperti zikir setelah sholat, ataukah zikir pagi dan sore, ataukah zikir-zikir yang sifatnya mutlak, semisal berbanyak istighfar, yang mana dengan beristighfar, apabila istighfar tersebut diikuti dari hati, maka bukan hanya dosa-dosa kecil ya saja yang Allah Ta'ala hapuskan. Sebagaimana hal ini saya dapatkan faedah dari Ustadz Muhammad Eko Afzal Haizam ketika kami mengadakan daurah di Guci. Apabila seseorang beristighfar dengan lisan dan hatinya, maka bukan hanya dosa kecil yang dihapuskan, tetapi juga dosa-dosa besar. Tetapi apabila dia hanya berzikir dengan lisan, ini bukan bermaksud zikir dengan lisan saja itu tercela, tidak. Tetapi
dia hanya terhitung sebagai zikir, sehingga hanya dosa-dosa kecil yang dihapuskan. Kilahuma khair, kedua-duanya baik itu zikir dengan lisan saja atau dengan lisan dan hati, maka kedua-duanya baik dan bermanfaat. Jadi apabila kita tidak mampu melakukan zikir dengan hati, misalkan penuh dengan perenungan astagfirullah, astagfirullah, tetapi dengan zikir mungkin cepat gitu kan, sambil nunggu lampu merah kita astagfirullah, enggak masalah selama lisan kita basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dengan tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dan seterusnya, ataukah dengan zikir-zikir yang lain. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan kita. Yang keenam, al-hirsu ala an yaslukal muslimu tariqan sahihah. Seorang muslim hendaknya semangat untuk mengikuti jalan yang benar. Dan jalan yang benar di sini adalah jalannya ahli sunnah wal jamaah, ya. At-taifah al-mansurah. Taifah al-mansurah artinya apa? Golongan yang dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dengan nama lain apa? Firqatun najiyah. Kalau firqatun apa tadi? Taifah mansurah adalah sebagaimana hadis, la yazalu ummatin 'alal haqq la yadulluhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Umatku ya yang senantiasa mengikuti kebenaran apa? Senantiasa akan ditolong. Yang mengikuti kebenaran akan ditolong. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya, maka dengan ini hendaknya kita semangat. Banyak hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran yang memotivasi kita bahwasanya kesudahan yang baik adalah milik ahli sunnah wal jamaah, yaitu kelompok yang mengikuti akidah yang murni, metode yang benar, mengikuti sunnah dan dalil, serta mumayyizah, membedakan diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menjauhi orang-orang yang menyimpang. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Sufyan ketika dia datang ke negeri, apa itu yang didatangi oleh Abu Sufyan? Romawi, yaitu Heraklius. Heraklius bertanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi? Apakah ada seseorang dari mereka, yaitu dari para sahabat Nabi, yang murtad, yang kembali atau lepas dari agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena apa? Karena tidak puas setelah dia masuk Islam. Maka jawaban Abu Sufyan yang saat itu dia masih belum masuk Islam, lah katanya, tidak ada seorang sahabat pun yang kembali keluar dari Islam. Summa qala Hirakl, maka Hirakl, ya, kaisar Romawi saat itu mengatakan, wa kadzalikal iman hina tukhalitu basyayatuhu alqulub. Begitulah iman ketika kelezatannya telah meresap ke dalam hati. Ketika kelezatannya meresap ke dalam hati, maka hendaknya masing-masing dari kita berusaha meresapkan keyakinan kita bahwasanya pengikut sunnah itu adalah orang-orang yang akan ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala, imma fid dunya wa imma fil akhirat. Entah itu di dunia atau entah di akhirat, walaupun kita saat itu adalah golongan yang minoritas. Anta jamaah walau anta wahdak, kata Ibnu Umar. Engkau adalah jamaah walaupun engkau sendirian, ketika engkau adalah pengikut sunnah, pengikut kebenaran.
Kemudian wasilah ketujuh adalah tarbiyah, pendidikan. Ada beberapa pendidikan yang hendaknya kita perhatikan, yaitu tarbiyah imaniyah. Dengan kita mengikuti kajian-kajian tauhid, kajian akidah, agar kita datang dalam hati kita rasa takut dan harap kepada Allah, mahabbah atau cinta yang benar kepada Allah, dan lain-lain, ya. Tarbiyah imaniyah. Kemudian tarbiyah ilmiah, yang mana ketika kita mengkaji Islam tidak keluar dari dalil yang benar dan istidlal yang benar juga. Tidak sedikit kajian yang mendasarkan kajiannya berdasarkan dalil, semuanya mengaku berdasarkan Al-Quran Sunnah, tetapi istidlalnya tidak berdasarkan istidlal yang dituntunkan oleh para ulama-ulama ahli sunnah. Hendaknya kita memilah dan memilih, karena apa? Din ini adalah hendaknya kita ambil dari orang-orang yang siqah. Yang ketiga adalah pendidikan kesadaran. Pendidikan kesadaran, yang mana dengan pendidikan kesadaran ini kita mengetahui mana jalan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang menyimpang, dan mana jalan orang-orang yang tetap kukuh di atas ajaran Islam. Yang keempat adalah pendidikan tadarruj, bertahap. Ya, kita tidak boleh ketika mengikuti pendidikan, mengikuti kajian, satu kali dua kali kajian kita sudah menjadi alim, langsung debat orang sana sini. Hendaknya kita sabar di dalam belajar, ya. Jangan terpancing untuk sibuk dengan jidal atau debat kusir dengan orang-orang yang ingin kita dakwahi. Kemudian yang ke-8, setelah yang ke-7 adalah tarbiyah. Yang ke-8 adalah as-siqatu bit-thariq, yaitu percaya kepada jalan yang benar. Percaya, ya, terhadap jalan yang benar. Ini hampir mirip dengan al-hirsu an yaslukal muslimu ala apa tadi yang ke-6? Ala tariqin sahih. Semangat untuk meniti jalan yang lurus. Adapun yang ke-8, ini penting sekali. Siqah, ya. Siqah itu percaya. Maksudnya percaya itu apa? Pertama adalah kita merasakan, ya, bahwa jalan yang kita tempuh ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang baru muncul pada tahun 2000-an misalkan, sebagaimana desas-desus yang didengungkan oleh orang-orang yang tidak mau tasabut, tidak mau cross check atau klarifikasi ke kita bahwasanya jalan sunnah ini jalan hanya namanya saja, intinya itu ajaran baru. Maka ini adalah sesuatu yang didengungkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah sunnah ini. Kata Syekh Al-Munajjid hafizahullah taala, la syakka annahu kullama izdadat as-siqah bit-tariq alladhi yasluquhu al-muslim kana sabatuhu alai akbar. Tidak diragukan, setiap kali bertambah kepercayaan, keyakinan seseorang muslim dengan jalan sunnah yang mana dia tempuh jalan tersebut, maka kesabatannya, kemantepannya itu semakin bertambah besar. Di antaranya apa? Istisy'aru anna siratal mustaqim alladzi tasluquhu ya akhi laisa jadidan wala walid
meyakini bahwasanya jalan yang lurus ini bukan jalan yang baru, bahkan bukan jalan yang ada ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi Muhammad, sebagai Nabi dan Rasul. Bahkan jalan yang lurus ini adalah jalannya para Nabi, jalannya para Nabi, yaitu jalan tauhid, tauhidul ibadah, tauhid al-uluhiyah, yang mana mereka diuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian kaumnya yang ingkar. Ya. Ini yang pertama. Bukan merasa jalan ini adalah jalan baru, tetapi jalan adalah para pendahulu yang teruji keimanannya. Sebagaimana dahulu ada yang berdiskusi dengan saya ketika di Jakarta, apakah jalan yang kamu ikuti adalah baru ataukah lama? Maka setelah saya ceritakan ternyata lebih lama dari mazhab Syafi'i dan seterusnya, sehingga dia baru ngeh. Tetapi apa? Di hatinya merasa berat. Kamu jalannya terlalu jauh katanya. Karena apa? Jalan klasik para ulama yang tidak ditempuh orang-orang belakangan. Yang kedua, setelah kita merasa bahwasanya jalan sunnah ini adalah bukan jalan yang baru, tetapi jalan klasik, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sahabat. Yang kedua adalah asy'uru bil istifa, merasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memilih sembarang orang untuk menjadi nabi. Ya apa ya? Tidak setiap orang dipilih menjadi rasul. Maka begitu pula tidak setiap orang Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi para pengikut nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Terbaik dari pengikut Nabi adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Maka begitu pula orang-orang yang menjadi murid para sahabat, yaitu tabi'in, kemudian setelahnya atba'ut tabi'in dan seterusnya. Yang mana dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya ahli sunnah itu adalah qalil, sedikit. Padahal itu zaman beliau adalah zaman atba'ut tabi'in, generasi ketiga setelah sahabat, kurun 300 pertama. Lalu bagaimana yang kita saat ini hidup di tahun 1400-an Hijriah, 14 abad setelah zaman keemasan? Tentu aqallul qalil, sedikit dari yang sedikit. Wong umat Islam sendiri belum, kalau tidak salah, belum ada sepertiga dari jumlah seluruh manusia. Iya apa enggak? Ada yang tahu jumlah persis umat Islam berapa persen saat ini? Sedikit dibandingkan dengan seluruh umat manusia. Tentunya yang pengikut ahli sunnah yang benar-benar komitmen dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu adalah jalannya orang-orang sedikit. Tetapi kita hendaknya jangan pesimis, jangan merasa minder. Tetapi hendaknya kita naikkan perasaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Dalam surat An-Naml ayat 59, Allah taala berfirman, alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladziina astafa. Sesungguhnya Allah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan atas hamba-hambanya yang Allah pilih. Ya walaupun Allah Ta'ala tidak memilih kita sebagai Nabi, ya, mungkin karena kotornya hati kita, tetapi setidak-tidaknya kita derek Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai pengikut setia mereka. Yang mana ketika itu Rasulullah SAW merasa kangen ingin bertemu dengan saudara-saudaranya, ikhwan-ikhwan. Lalu para sahabat mengatakan, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Maka beliau menyanggah, bukan, kalian bukan saudaraku tetapi sahabatku. Lalu siapa saudara engkau ya Rasulullah? Mereka adalah orang yang mengimaniku walaupun belum pernah bertemu denganku. Nah, kita dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kita setengah-setengah dalam mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Dalam surat Fatir ayat 32,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Qur'an, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Kepada orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Kita berharap kitalah yang dipilih di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam surat Yusuf ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits." Demikian pula kami memilihmu wahai Yusuf. Allah Ta'ala memilihmu, wa yu'allimuka, dan mengajarimu dari tafsir mimpi. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala pilih beliau menjadi orang pilihan, yaitu Nabi Allah, maka beliau rela dipisahkan dari ayahnya, dimasukkan ke sumur, dijual dalam keadaan sebagai seorang budak, dan seterusnya. Kejadian yang panjang, ujian-ujian tersebut. Itu karena apa? Karena beliau sudah merasa dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk ke 9. Yang ke-9 adalah mumarasatu da'wa ila Allah azza wa jalla, yaitu berkiprah dalam dakwah kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa berkiprah? Jenengan duduk di sini sebagai dai? Tentu tidak. Ya, karena dakwah ini bukan hanya sekedar sebagai apa? Penceramah. Jenengan hadir dalam kajian ini termasuk kiprah dalam dakwah. Jenengan membiayai dakwah biar terus berjalan, ini juga bagian dari kiprah dalam dakwah. Karena dakwah itu bukan hanya bilisan, tetapi juga bilhal, ya. Dengan perbuatan kita hadir di majelis taklim, lalu keluar dengan sikap kita yang sopan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi kenal, oh ternyata orang yang dakwah sunnah, yang orang yang ikut dakwah sunnah itu semakin berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya makin sopan, ya. Dan seterusnya, sebagai berbagai akhlak-akhlak yang mulia hendaknya kita perkenalkan kepada masyarakat, ya. Ini termasuk dakwah bil hal, dengan perbuatan. Ada sebuah pepatah, an-nafsu illam tatataharrak ta'sanu wa illam tantaliku tata'affanu. Jika jiwa tidak bergerak, ia akan menjadi stagnan, menjadi diam. Jika ia tidak beraksi, maka ia akan membusuk. Begitu pula jiwa kita. Ketika kita mengenal dakwah ini, lalu kita hanya diam, pasif, menunggu reaksi orang lain, menunggu orang lain bergerak, maka kita akan tertinggal. Karena dakwah ini adalah seperti kereta. Kita mau beli tiket, mau datang ke stasiun atau tidak, kereta itu tetap berjalan. Maka apabila kita ingin ikut serta dalam gerbong kereta tersebut, hendaknya kita bersegera untuk mendatangi stasiun. Dia tidak akan menunggu kita. Apakah misalkan kereta tersebut jam 5 sore di stasiun Pemalang, lalu kita datang setengah 6, dia akan menunggu kita? Tidak, akan ditinggal. Maka hendaknya kita bersegera dalam dakwah, semangat dalam berdakwah, dalam belajar, atau mungkin dengan saya ingatnya tutur tinular, ya. Bahasa kita dengan ucapan, ya, dengan ayo ngaji bareng gitu. Ucapan-ucapan yang ringan, tidak harus innal hamdalillah, tidak harus. Itu yang mau belajar di pondok, ya. Belajar yang dalam waktu yang lama, sehingga dia belajar bukan hanya menyatakan diri sebagai pendakwah, tetapi diuji oleh guru-gurunya. Begitu pula kita, ketika kita ingin turun menjadi pendai, maka hendaknya ada orang yang menguji kita. Apakah ucapan kita sudah layak terjun ke masyarakat atau tidak. Kemudian yang ke-10, atau saya cukup sampai 10 saja, ya, karena banyak sekali. Al-iltifaf
haula al-anasir al-musabbitah. Artinya berkumpul di sekitar elemen yang saling menguatkan. Berkumpul di sekitar unsur-unsur atau anasir yang saling menguatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minan nas nasan mafatihul khair maghalikil syarr." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan dan penutup berbagai keburukan. Maka hendaknya kita menjadi kunci-kunci kebaikan, ya, dan bukan sebagai apa? Kunci-kunci keburukan. Apabila kita bukan pemilik kunci-kunci tersebut, maka hendaknya kita mendekat agar kita semakin semangat. Yang ke-11, athiqatu binasrillah, percaya dengan pertolongan Allah. Wa annal mustaqbala lil Islam, bahwasanya masa depan dunia adalah milik Islam. Yang ke-12, ma'rifatu haqiqatil batil wa adamul ightirari bihi, mengetahui hakikat kebatilan, hakikat kekeliruan, apakah itu syahwat berkaitan dengan urusan perut dan farji, atau berkaitan dengan syubhat. Syubhat itu bahasa kita kerancuan, yang benar dinilai sebagai kesalahan, yang salah dinilai sebagai sesuatu yang benar. Ini kerancuan berpikir, bolak-baliknya pikiran. Sedangkan Islam itu bukan sesuatu yang relatif. Kalau yang dikatakan Allah benar, ya pasti benar, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui manusia dan bagaimana hal yang dapat membuat maslahat manusia. Ya. Ma'rifatu haqiqatil batil wa adamil ightirari bihi, mengetahui hakikat kebatilan dan tidak tertipu dengan kebatilan tersebut. Sebagaimana emas yang disepuh, hendaknya kita tahu mana yang menjadi busa, yang menjadi buih, dan mana yang emas yang akan bertahan dengan sepuhan tersebut, mana yang asli dan mana yang imitasi. Yang ke-13, al-istijma, ya, al-akhlaq al-mu'ina ala sabat. Yang ke-13 adalah mengumpulkan akhlak yang membantu kepada keteguhan atau kemantapan. Di antara akhlak yang dapat membantu agar kita teguh di atas kebenaran adalah sabar. Nabi SAW bersabda, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr." Tidaklah seorang pun yang diberikan dengan karunia yang lebih baik dan lebih luas selain dari kesabaran. Ya. Sampun berapa? Sudah berapa? 13. Bentar lagi selesai, Masya Allah. Saya lihat sudah hampir jam 8 soalnya. Yang ke-14 adalah wasiatur rajulus shalih, yaitu menetapi wasiatnya orang-orang saleh. Ada sebuah kisah tentang Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang mana beliau teruji seperti emas yang murni. Dia dibawa kepada Al-Ma'mun yang saat itu menguji para ulama agar mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dia diancam, ya, berat,
Seorang pelayan berkata kepada Imam Ahmad, sungguh menyedihkan bagiku, wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah adalah kunyahnya Imam Ahmad, bahwa Al-Ma'mun telah menghunus pedang yang belum pernah dia hunus sebelumnya. Dan dia bersumpah demi hubungannya dengan Rasulullah, hubungan darahnya dengan Rasulullah SAW, jika engkau tidak menjawab dengan mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dia akan membunuhmu dengan pedang itu. Maka di sini Imam Ahmad tetap mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Beliau tetap sabar. Bagaimana kita melihat kesabaran Imam Ahmad, walaupun Al-Ma'mun sudah sangat teguh ingin membunuh Imam Ahmad, tetapi dia tetap kukuh, berhias dengan kesabarannya. Dan hendaknya orang-orang yang ingin teguh di atas kebenaran mengambil wasiatnya orang-orang yang soleh, agar kita tidak mudah terombang-ambing dengan bisikan-bisikan yang memalingkan kita dari kebenaran. Yang ke-15, dan ini yang paling penting, yaitu at-ta'ammul fi na'imil jannah, merenungkan tentang nikmat surga, wa adzabin nar, dan merenungkan tentang siksa neraka, wa tadakkurul maut, dan mengingat kematian. Ketika kita sudah merasa lemah untuk mantap mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW, ingatlah bahwasanya pintu surga itu terbuka setelah diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidaklah pintu surga terbuka melainkan ketika beliau diizinkan masuk. Lalu bagaimana kita merasa ragu menjadi pengikut kanjeng Nabi Muhammad SAW? Sehingga kita bisa menyaksikan bagaimana para sahabat dahulu di awal-awal dakwah Islam, ketika mereka belum berhijrah, mereka begitu teguh walaupun disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu tema ketiga, topik ketiga malam ini adalah mawatinus sabat. Kapan kita mantap mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW? Kayaknya tidak ada tanya jawab ini, sudah hampir selesai. Yang pertama, teguh ketika ada fitnah. As-sabatu fil fitan, berusaha kokoh, mantap ketika menjumpai fitnah. Fitnah itu apa saja? Pertama, fitnah harta. Wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minal shalihin. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, apabila diberikan harta pasti kami akan bersedekah dan kami termasuk orang-orang yang soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih. Ketika mereka diberi kekayaan ternyata menjadi bakhil, pelit. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, lalu berpaling, naudzubillah. Ada orang yang ketika ikut taklim dia ingin cari kerjaan, tapi dia masih bisa rajin ikut kajian. Tetapi setelah masuk kerja, kekayaannya mulai bertambah, dia mulai jarang terlihat di kajian. Dia mulai berpaling, naudzubillah. Itu fitnah harta. Ada fitnah fitnah kedudukan, fitnah jabatan. Allah Ta'ala mengingatkan kita, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka saat pagi dan sore. Yuriduna wajha, yang mana mereka menginginkan wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan palingkan matamu kepada mereka yang menginginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan
taati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan mengikuti hawa nafsu sedangkan urusan mereka adalah terputus. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Dan fitnah itu banyak sekali. Tadi apa? Fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah pasangan, ya, suami istri. Sebagaimana tadi di Maghrib saya katakan apa? Dia terputus dari kajian karena diancam oleh istrinya, ya. Itu baki. Kemudian fitnah anak-anak, yang mana seseorang menjadi bakhil karena sebab anak dan seterusnya. Maka hendaknya kita mawas diri dan minta pertolongan kepada Allah agar dikokohkan, ya, melewati fitnah-fitnah tersebut. Dan fitnah terbesar adalah fitnah Dajjal, fitnah pendusta kelas kakap, yang walaupun kita jangan sampai bertemu dengannya, tetapi kita disyariatkan untuk berdoa agar berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal, ya. Kemudian yang kedua adalah as-sabatu fil jihad, kuku ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi ayat yang saya baca, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang-orang yang beriman, bila kalian bertemu musuh, pasukan musuh, maka hendaklah kalian sabat. Kalian kokohkan pendirian kalian. Yang mana saat ini di Indonesia alhamdulillah kita di daerah yang aman, tetapi musuh-musuh yang dalam hal apa? Memerangi pengiran kita itu berkeliaran. Mereka terus apa? Mengeluarkan harta-harta mereka demi mengegulkan atau merealisasikan tujuan-tujuan batil mereka. Maka begitu pula kita. Hendaknya kita jangan lemah dalam menegakkan kebenaran. Yang ketiga adalah as-sabatu 'alal manhaj. Tadi sabat yang pertama apa? As-sabatu fil fitan. Mantap ketika melewati ujian-ujian. Yang ujian sekolah jangan sampai nyontek, ya. Masalah misalkan adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah, yang bapak-bapak yang dagang jangan sampai curang dalam berdagang. Itu kan ujian. Ujian untuk berbuat apa, menyimpang, serong ibaratnya. Jangan sampai tergoda. Yang kedua apa tadi? Sabat atau teguh di dalam berjihad atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Yang ketiga adalah as-sabatu 'alal manhaj. Sabat di atas metode beragama yang benar. Allah taala berfirman, minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhiru wa ma baddalu tabdila. Di antara manusia ada orang-orang mukmin yang benar-benar menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Ini yang pertama. Sebagian dari mereka telah meninggal dan dari sebagian mereka masih menunggu. Yang masih menunggu ini mereka tidak mengubah janji mereka sedikit pun. Kita masih dalam masa ujian. Apakah kita berhasil atau tidak? Maka kita masih menunggu. Maka hendaknya jangan sampai kita mengubah janji kita untuk teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yang keempat apa? As-sabatu ba'dal maut atau indal mamat. As-sabatu indal mamat. Teguh ketika didatangi oleh kematian. Dan ini yang paling berat. Agar kita selamat dari ujian berubahnya agama kita, berubahnya keteguhan kita, adalah hendaknya kita berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri fil wal alaniyah. Berusaha taat kepada Allah baik dalam keadaan ramai maupun bersendirian. Ini yang berat. Mungkin kita bisa semangat ngaji di depan teman-teman,
Bahkan semangat kita bangkit melihat teman-teman semangat. Tetapi tidak jarang orang yang ketika bersendirian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang wallahu ta'ala di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sebabnya apa? Maksiat ketika bersendirian. Maksiat ketika bersendirian. Wallahu ta'ala alam. Karena waktu sudah menunjukkan jam 8, maka sebagaimana ya kita nukil di awal kajian ini, bahwasanya kita membacakan atau membahas 3 perkara ya tadi pentingnya pembahasan mantap dari Kanjeng Nabi. Yang kedua, apa saja yang bisa membantu kita agar mantap, dan yang ketiga adalah kapan saja kita agar kita teguh atau mantap dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya barangkali di sini ada banyak hal yang masih kurang dalam kajian kita karena waktu yang terbatas, maka saya mohon maaf baik karena konten atau isi kajian yang kurang ataupun mungkin salah-salah ucap yang barangkali saya sering kecelitut nggih. Barangkali ada pertanyaan, maka saya persilakan sebelum kita tutup majelis malam ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustaz, selain daripada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita bisa agar kita bisa menariknya juga ke Ustaz. Apakah ada pelajaran kita melakukan? Apakah ada doa-doa yang tertentu agar kita bisa keluarga masuk surga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Apakah ada doa-doa agar kita bisa mengajak keluarga kita sama-sama masuk surga? Maka hanya sekedar doa maka tentu tidak cukup. Tetapi hendaknya kita iringi dengan usaha real, usaha nyata. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Khitabnya adalah kepada diri kita sendiri dulu. Wa ahlikum, dan keluarga kalian nara, dari api neraka. Maka di sini agar kita bisa masuk surga sama-sama bersama keluarga, tentu sebagai seorang ayah kita punya kewajiban untuk mendidik diri kita sendiri dulu. Mendidik diri kita. Lalu setelah kita mendidik diri kita, kita juga mendidik orang yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu istri dan anak-anak kita. Kata Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah, menafsirkan ayat tersebut, alimuhu wa adibuhu, ajari mereka ilmu dan ajari mereka akhlak atau sopan santun, ya, agar kita bisa masuk surga bersama-sama. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah akan mempertanggungjawabkan, akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Dan tentunya yang dijadikan pemimpin bukan hanya kita sebagai laki-laki. Ibu-ibu juga menjadi pemimpin di rumah suaminya. Dalam hal apa? Menjaga harta suaminya ketika suaminya pergi dari rumah, mendidik anak-anaknya ketika mereka pulang dari sekolah, menjaga kehormatannya agar tidak mudah serong atau selingkuh, naudzubillah, dan seterusnya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semuanya kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Hatta yang menjadi khadim, menjadi pembantu, semuanya punya tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi langkah nyata agar kita selamat sama-sama masuk surga adalah
agar kita menjaga diri kita dengan belajar dan mengamalkan akhlak yang mulia. Begitu pula kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu istri dan anak-anak. Wallahu ta'ala a'lam. Di antara doa yang lain adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah untuk kami istri-istri kami dan anak-anak kami qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami adalah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Apabila anak istri kita orang-orang bertakwa, kan mudah diajari, enak, kita nggak perlu becencengan ya, tukaran terus. Istri misalkan, ayo pakai hijab ketika ke pasar, istrinya nggak mau, ya jadinya berantem, tukaran. Karena apa? Bukan menjadi imam orang yang bertakwa. Kita padahal secara zahir sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi suami, tetapi ketika anak istri tidak Allah Subhanahu wa taala karuniakan ketakwaan, maka susah. Maka kita minta kepada Allah, wa hab lana min azaba lil muttaqina imam, agar Allah taala memberikan kepada kita kepemimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah taala. Nggih, monggo Pak. Satu lagi Pak. Monggo. Bagaimana kalau saya mengikuti imam yang tidak fasih bacaan? Salah-salah itu saja. Nggih. Jenengan sampun fasih? Menawi fase ya monggo imam-imam. Nggih. Bagaimana hukum? Ya, ini saya bacakan pertanyaannya, saya ulang. Mengikuti imam yang belum fase bacaannya. Maka sependek yang saya pelajari dari kitab Al-Imam Nawawi, ya, Mulakhas fi Tibyan Hamalatul Quran, orang yang tidak fasih membaca Al-Quran, misalkan hamzah menjadi ain, ain menjadi hamzah, ya, shin menjadi sin, ya, maka dia sah menjadi imam bagi orang yang semisal dengannya, sama-sama lahan, sama-sama keliru bacaannya, maka ini sah. Adapun ketika dia membaca misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia nggak boleh ngimami orang yang lebih fasih darinya. Kalau menurut pendapat fikih ini bisa batal. Maka hendaknya ya tahu diri, misalnya buatan dereng saged tahsinul tilawah, ya. Masing-masing kita harus semangat, ya. Saya harus semangati, jenengan harus belajar. Jangan sampai kita dipercaya menjadi imam ternyata sudah berpuas diri, ya. Ya, saya juga mendapati di musola saya di sana gitu. Tetapi ya gimana lagi, karena ketika dikritik nggak mau terima, ya udah. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi hendaknya apa? Masing-masing kita belajar, ya, semampu kita. Yang kedua, apabila kita memang mentoknya sampai situ, ya udah, mawas diri. Kita serahkan yang lebih fasih. Wallahu a'lam bishawab. Punten malih? Monggo Ustaz. Monggo Pak. Nggak sengaja lihat imam sholat sunnah, ternyata nggak sengaja juga memperhatikan ini dia Pak lisannya. Oke. Saya amati bergerak. Nah, hukumnya bagaimana kalau misalkan menjadi imam? Ini pada saat sholat sunnah beliau. Saat sholat sunnah, sholat wajibnya nggak tahu lisannya bergerak atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah. Ma ba'd. Apabila kita melihat, ya, kalau menghukumi itu saya berat, takutnya nanti salah di hadapan Allah, maka saya kasih solusi saja. Beri solusi bahwasanya zikir, ya, zikir walaupun bacanya sir, yaitu pelan, itu tetap dengan lisan. Misalkan kita baca di rakaat ketiga itu kan baca Al-Fatihah, tetap dengan lisan, menggerakkan bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu bacaan kita bisa terdengar oleh telinga kita sendiri. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi bukan di dalam hati, bukan. Jadi zikir entah itu di dalam sholat atau di luar sholat, walaupun sir itu pelan, itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu adalah minimal terdengar oleh telinga sendiri. Jadi ada gemeng-gemeng sidik, ya, gremeng-gremeng sidik. Jadi
Apabila ada orang yang bibirnya diem, hendaknya kita nasihati. Kalau menghukumi sah atau tidaknya saya berat, karena itu kaitannya Allah yang Maha tahu. Ya. Saya harap kalau dia tidak tahu, ya Allah Ta'ala maafkan. Ya. Tetapi apabila kita sudah kasih tahu, masih malas, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Maha Ta'ala apa? Allah Maha Pengampun dan luas rahmatnya. Ya. Karena hendaknya kita dalam berdakwah, ya, masuk dalam ranah dakwah ini seperti yang dikatakan oleh Ustadz Farid Qasim Anus, hendaknya kita seperti seorang tabib, seorang dokter yang berusaha memperbaiki orang lain, bukan menjadi seorang hakim yang sibuk memvonis, oh ente salah, ente salah, ente salah. Tetapi kita tidak memberikan solusi. Ini yang kita tidak inginkan. Kita hendaknya memposisikan dalam dakwah ini, dalam amalia masyarakat seperti seorang dokter. Kalau toh kita tidak mampu memperbaikinya, maka kita hanya berkewajiban apa? Menasihati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Bila engkau melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Bila tidak mampu, maka dengan lisanmu, nasihat. Bila tidak mampu juga, maka ingkari dengan hati kita. Itu adalah selemah-lemah iman. Bila memang tidak bisa kita ubah setelah kita nasihati, maka minimal ada pengingkaran dalam hati kita. Wallahu ta'ala alam. Mungkin saya cukupkan tanya jawab ini, takut berpanjang-panjang malah ngerasani wong ya. Alhamdulillah. Ya, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.